Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Novianti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 pada LPPK Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Saat ini saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 9 Kota Tangerang Selatan, Banten. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah hari ini hari Selasa ya, tanggal 13 Desember 2022. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, nak, coba sebelum kita mulai pembelajaran, saya masih lihat nih mejanya belum tersusun rapi. Silakan dirapikan dulu. Ya, coba diluruskan. Itu yang depan. Terus ada sampah luar, tengok kanan kiri bawah atas depan. Atas bawah. Kanan kiri, ditengok ada sampahnya. Tidak ada? Baik, kalau ada sampah buang ke tempat sampah ya. Baik. Sudah? Tidak ada sampah? Oke. Ada sampah tidak? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Rajwa. Ibu Rajwa. Kenapa Rajwa? Rajwa izin ya. Terus selain Rajwa ada lagi yang tidak hadir? Ada. Ibnu Sabir. Kenapa sakit nak? Ibnu Sabir sakit sama Rajwa izin ya. Oke, 2 orang berarti yang tidak hadir di kelas. Baik, nah sebelum kita mulai pembelajaran, kita nyanyi dulu sebuah lagu ya. Ini ada Mars SMP 9 ya. Kalian pasti tidak asing sama lagu ini. Boleh semuanya berdiri. Kita nyanyi bersama-sama Mars SMP 9. Penuh dengan semangat juang.
tahu tidak? Oke, sebelumnya Ibu mau kasih video, nanti kalian tebak ya, kira-kira kita mau belajar apa nih? Itu punya sesuatu yang menarik. Sarung tangan ini masih bermanfaat loh. Kita bisa buat yang namanya galon sarung tangan. Ya, boleh diajar juga ya di ruangan itu. Ibu punya ya di sini ya. Iya Bu. Nanti jangan lupa nanti buka dulu. Baik, dari tayangan tadi kalian bisa mengambil kesimpulan. Kira-kira hari ini kita mau belajar mengenai apa ya? Teks laporan percobaan. Kenapa kalian bisa jawab itu teks laporan percobaan? Baik, karena ini membuat percobaan semacam eksperimen seperti itu. Di sini Ibu punya tayangan ya mengenai teks laporan percobaan ya. Dasar 3.1 dan kompetensi dasar 4.1. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa mampu menentukan ciri teks laporan percobaan, mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar, dan menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Baca dan didengar. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang namanya sesuatu aktivitas harus punya tujuan biar jelas ya. Jadi tujuan kita belajar teks laporan hari ini adalah yang pertama, kita akan menentukan ciri teks laporan percobaan. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Yang ketiga, kita akan menyimpulkan tujuan, alat atau bahan, langkah-langkah dan hasil dalam laporan percobaan yang dibaca atau didengar ya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang mau membantu saya berperan sebagai guru menjelaskan kepada teman kalian apa sih maksud dari teks laporan percobaan? Ada? Menurut teks dari ini adalah teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Baik. Coba jadi kesimpulannya teks laporan percobaan itu apa ya? Kesimpulan dari teks laporan percobaan itu teks yang memaparkan tujuan, proses, alat dan bahan, dan juga hasil dari suatu eksperimen atau percobaan. Pinter sekali ya. Beri tepuk tangan untuk Ibu Nurman. Coba Ibu tanya muridnya Ibu, siswanya, peserta didiknya ditanya Ibu. Peserta didiknya coba tanya Bu, sudah paham belum? Coba. Apakah teman-teman sekalian sudah paham mengenai teks laporan percobaan? Sudah. Keija, ayo ciri-ciri ciri teks laporan percobaan. Pertama, ada melaporkan hasil percobaan. Kedua, percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu. Ketiga, teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan percobaan. Keempat, memaparkan bahan dan alat yang
Kemudian ada. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali Ibu Masya. Tepuk tangan dong buat Ibu Masya. Punya contoh teks 1 dengan teks 2. Coba dilihat-lihat dulu. Kira-kira bedanya apa ya? Antara membuat telur asin dengan membuat ceplok telur. Telur ceplok ya. Bisa dilihat perbedaannya antara teks 1 dan teks 2. Bisa? Apa perbedaannya kalau teks 1? Kenapa? Ada tujuannya. Kalau teks 2 tidak ada. Alat dan bahannya ada ya, langkah-langkahnya kemudian ada. Kemudian apalagi? Baik, hasil dan kesimpulannya ya. Coba menurut kamu yang mana teks laporan percobaan? Yang teks 1 atau 2? Teks 1, pintar. Berarti teks 1 itu lebih lengkap atau tidak lengkap dari teks 2? Lebih lengkap ya. Berarti bedanya antara teks laporan percobaan dengan teks prosedur ya. Kalau teks laporan percobaan itu lebih lengkap, ada tujuannya, kemudian ada hasil dan juga kesimpulannya ya. Tapi kalau prosedur tidak ada, ini kita lihat penjelasannya ya. Kalau persamaannya mereka sama-sama memiliki struktur teks yang mencakup judul, alat, dan bahan serta langkah-langkah. Nah, perbedaannya, tolong dibacakan. Siapa yang mau bersedia menolong saya untuk membacakan sebuah teks? Ayo, tinggal dibaca nih. Perbedaan teks laporan percobaan dengan teks prosedur. Ada yang mau membacakan? Silakan, siapa saja. Nanti tidak ada hadiahnya. Ayo, tinggal dibaca, nak. Ayo, siapa yang berani? Ya, silakan Kamila. Dibaca, nak. Di tempat duduk aja, nggak apa-apa. Oke, baca. Strukturnya aja ya, nanti isinya yang lain. Ayo. Perbedaan teks laporan percobaan dan teks prosedur yang pertama yaitu struktur. Kalau teks laporan percobaan itu lengkap, misalkan judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil dan kesimpulan. Teks prosedur, judul, alat dan bahan dan langkah-langkah. Dalam teks prosedur tersebut tidak ada tujuan, hasil dan kesimpulan. Oke, yang kedua isi. Saya mau dengar suara laki-lakinya, silakan. Silakan. Respati. Ini teks laporan percobaan. Ini hasil atau pembahasan mengenal suatu percobaan. Ya. Kalau teks prosedur bisa berisi cara atau tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu sesuai dengan langkah-langkah. Baik. Kemudian bagian bahasa, silakan dibaca ya sih. Dalam teks laporan percobaan menggunakan istilah-istilah teknis atau ilmiah. Sedangkan dalam teks prosedur menggunakan bahasa komunikatif atau sehari-hari. Yang terakhir dari cowok, siapa yang berani membacakan? Ya, silakan Darmawan. Kajian tulis setelah selesai melakukan percobaan tersebut sebelum melakukan langkah-langkah. Baik. Penyajiannya teks ditulis setelah selesai melakukan percobaan. Kalau yang satu lagi, teks dibuat sebelum melakukan langkah-langkah. Itu adalah perbedaan dan juga persamaan dari teks laporan percobaan dan juga teks prosedur. Sudah bisa paham? Semuanya bisa paham? Konsentrasi. Yang menang katanya gue hitam. Aku lucu. Siapa yang ketepok? Yang ketepok duduk sama pasangannya. Berarti kalah.
mengerjakan ya. Di lembar pertama itu ada 2 teks ya. Cara membuat nasi goreng sederhana dengan membuat taplak meja. Dan di lembar kedua ya itu ada LK yang harus kalian kerjakan ya. Baik. Oke. Jawab poin-poinnya ya. Jawab ya. Langkah-langkah ini kelompok kasih ya. Coba diulang, ini kelompok apa? Ini itu ini ya, paham ya? Di atasnya yang masih kosong. Ada pertanyaan tidak, anak baik, anak pintar ngapain nak? Tidak apa-apa. Kertasnya kan di situ. Berarti yang didiskusikan itu bukan oke. Ini ada ya, bagi-bagi tugasnya. Ada yang presentasi ya, ada yang memimpin diskusi, ada yang mencatat, ada yang presentasi. Nanti pilih 2 orang yang presentasi. Oke, mana? Berbeda. Oke. Ini perbedaannya dan juga persamaan. Papan ke berapa? Memiliki atau beda apa? Kita progres ya. Baca merusak video nih. Oh iya. Emangnya kasar. Ini lagi buat nasi goreng. Tuh, simpulan. Kayak apa? Teknis atau ilmiah. Terus menggunakan bahasa komunikasi sendiri. Komunikatif. Ya, komunikatif atau sehari-hari. Ini belum dikasih ya. Kan kedua teks tersebut masih jadi teks 1 sama teks 2. Ternyata dua barbar. Dulu. Udah kelihatan. Lukan bukan? Udah kelihatan. Basah. Yang kiri teks Jadi di situ teks di sini. Kanan itu. oh di bawah.
dibalik kan? Iya dibalik. Satu teks dua teks D ya satu. Ini supaya kita bisa memanfaatkan sejumlah barang bekas. Ya berarti itu satu kalimat. Cari satu lagi. Hasil Membuat taplak meja tersebut tidaklah sulit. ya udah tulis aja. Oke, Bu. Boleh. Nah kemarin dia selama kompak. Sesnya kan 2 kali. Yang kelas pemayaan sampai sama sesudah. Melakukan percobaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hasil ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk soal pertama, manakah yang termasuk teks laporan percobaan? Jawabannya teks 2. Nomor 2, jelaskan persamaan kedua teks tersebut, yaitu memiliki kesamaan pada struktur yang mencakup judul, alat dan bahan, dan langkah-langkah. Nomor 3, jelaskan perbedaan kedua teks tersebut. Struktur teks yang pertama hanya memiliki judul, alat dan bahan, dan langkah-langkah. Teks kedua memiliki struktur yang lengkap. Berisi cara untuk melakukan sesuatu sesuai dengan langkah-langkah. Sedangkan yang teks kedua berisi hasil mengenai suatu percobaan. Bahasa. Teks pertama menggunakan bahasa komunikatif atau sehari-hari. Sedangkan teks kedua menggunakan istilah teknis atau ilmiah. Penyajian. Pertama, teks dibuat sebelum melakukan langkah-langkah. Yang kedua, teks ditulis setelah melakukan percobaan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang dari kelompok 1 mau menambahkan atau menambahkan? Silakan Fel. Apa tambahannya? Saya ingin menambahkan terkait jawaban yang pertama, yaitu yang manakah yang termasuk teks laporan percobaan. Bahwasanya benar teks kedua, yaitu membuat taplak meja, dikarenakan teks kedua memiliki struktur yang lebih jelas, yaitu berisikan judul, tujuan, alat dan bahan, hasil, kesimpulan, sehingga membuat teks tersebut terkesan lengkap dan jelas. Baik, benar ya. Jadi teks 2 itu lebih lengkap. Yang keempat adalah tuliskan 2 kalimat fakta yang terdapat dalam teks laporan percobaan tersebut. Dalam teks 1, kalimat faktanya adalah nasi goreng merupakan makanan yang sudah dikenal hampir di seluruh pelosok negara Indonesia. Dan yang teks kedua adalah membuat taplak meja tersebut tidaklah sulit, tetapi harus sabar dan telaten serta ulet dalam proses pengerjaannya. Ya, nomor 5, apakah laporan percobaan tersebut sudah lengkap? Berikan alasan. Menurut kami sudah lengkap karena memiliki 5 struktur TLP: tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan kesimpulan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari kelompok lain ada yang Di kalimat faktanya kita kalimat faktanya berbeda. Coba kalau kelompoknya Yesi, kalimat faktanya apa saja? Yang pertama, pembuatan taplak meja ini bertujuan supaya kita bisa memanfaatkan sejumlah barang bekas. Yang kedua, membuat taplak meja dengan kain perca juga dapat menghemat biaya serta bisa menambah keuntungan. Itu yang kedua, benar ya, kalimat fakta ya. Faktanya. Terus yang pertama, yang merupakan makanan yang sudah dikenal hampir di seluruh pelosok negara Indonesia. Ya. Oke, itu fakta pertama, benar. Terus fakta kedua, tadi yang dari jawaban Yesi, coba yang menghemat biaya, coba bacakan. membuat taplak meja dengan kain perca juga dapat menghemat biaya serta bisa menambah
Baik, itu juga kalimat fakta ya. Jadi jawaban yang ini benar, jawaban yang ini benar. Soalnya kan Jawaban terdapat. Oke, berarti teks laporan percobaan itu ada di kedua ya? Iya. Masih ada kedua. Baik. Berarti yang kita ambil itu adalah yang menghemat biaya, yang kain pecah. Ya? Ya? Ini ya? Oke. Oke, berarti jawaban yang benar karena tadi yang diminta apa? Yang diminta itu adalah dua kalimat fakta yang terdapat dalam teks laporan percobaan. Ya, jadi teks laporan percobaan itu ada di teks kedua. Ya, jadi kalimat faktanya tadi sudah ditemukan ya, sudah diperbaiki oleh Yesi ya. Jadi kalimat faktanya yang ini enak ya, membuat taplak meja dengan kain perca juga dapat menghemat biaya serta bisa menambah keuntungan. Ya, itu adalah kalimat faktanya. Ya, baik. Terima kasih kelompok Yesi sudah memberi pembenaran ya, sudah membetulkan. Nanti diperbaiki lagi ya nak ya, kelompok ini ya nak ya. Oke, baik. Sudah? Sudah? Benar sudah? Tadi sudah presentasi semuanya ya. Semuanya sudah presentasi, sudah memberikan tanggapan ya. Coba sebelum saya menutup pembelajaran hari ini, ada yang bisa memberi simpulan. Apa hari ini? Yang pertama kita sudah memberikan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama menentukan ciri teks percobaan, yang kedua mengidentifikasi informasi, yang ketiga menyimpulkan isi informasi teks laporan percobaan, dan kita sudah membaca persamaan serta perbedaan dalam teks laporan percobaan maupun teks prosedur. Oke, baik. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai teks laporan percobaan? Tidak ada? Tidak ada? Baik. Sebelum saya mengakhiri, tidak bosan-bosannya saya berpesan kepada kalian ya, jangan lupa jaga kesehatan, protokol kesehatannya tetap dijaga, kesehatannya, terus kewarasan badannya, pikirannya, jangan lupa dijaga ya. Saya tutup pembelajaran hari ini ya. Terima kasih untuk partisipasi kalian hari ini. Terima kasih kerjasamanya, terima kasih kehadirannya, terima kasih aura positifnya sudah berbagi gitu ya. Sebelum kita menutup, alangkah baiknya kita membaca Alhamdulillahirobbilalamin dan juga doa penutup yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan.